Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Jessica Caroline, NPM 191109078 dan Ratna Setiawati dengan NPM 19110909130. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai menganalisis karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik. Semua orang dilahirkan dengan bentuk muka dan warna kulit yang berbeda-beda, sekalipun anak yang dilahirkan itu kembar. Perbedaan ini merupakan anugerah ilahi yang harus disyukuri karena menyimpan suatu kekuatan jika mampu dikelola dengan benar. Nah, mengelola perbedaan bukan berarti memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk mengembangkan perbedaan tanpa disertai dengan pencarian persamaan. Tetapi mengolah perbedaan artinya menggali dan mengidentifikasi bagaimana keunikan masing-masing, kemudian dibagi dan disalurkan sehingga terjadi interaksi yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Keunikan tersebut terdiri atas keunikan yang bersifat umum atau disebut dengan karakteristik umum, dan keunikan khusus atau disebut dengan karakteristik khusus. Karakteristik umum seperti perbedaan budaya, suku, agama, gender, dan latar belakang status sosial. Sedangkan karakteristik khusus seperti perbedaan gaya belajar, kecerdasan, termasuk juga lingkungan belajar. Dalam menganalisis peserta didik, Smaldino, Lauter, dan Russell 2008 mengajukan 3 faktor kunci yang menentukan keberhasilan yang mencakup karakteristik umum, general karakteristik, kemampuan awal khusus, spesifik entry kompetensi, dan gaya belajar learning styles. Penulis memisahkan gaya belajar dengan kecerdasan jamak sehingga menambah satu faktor kunci lainnya, yaitu kecerdasan jamak, multiple intelligence. Nah, karakteristik umum meliputi gambaran tentang umur, jenis kelamin, gender, tingkat, dan faktor-faktor budaya dan sosial ekonomi. Kemampuan awal khusus merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau belum dimiliki peserta didik, seperti pengetahuan prasyarat, kemampuan yang ditargetkan, dan sikap. Adapun gaya belajar merujuk pada ciri-ciri psikologi yang mempengaruhi bagaimana pandangan dan respon peserta didik pada berbagai stimulus yang diberikan. Ciri psikologis yang dimaksud adalah kekuatan dan kesukaan memberikan persepsi, kebiasaan memproses informasi, motivasi, dan berbagai aspek psikologis lainnya. Pertama, kita akan bahas tentang karakteristik umum. Ada umur. Dalam suatu kelas kursus bahasa Inggris tingkat elementari di YPA Handayani, penulis sering menghadapi kelas yang rentang perbedaan umurnya cukup jauh. Anak usia 12 tahun dikelompokkan sama dengan usia 18-20 tahun. Ternyata hasilnya cukup mengecewakan, walaupun penulis berupaya untuk menggunakan metode yang bervariasi dengan lingkungan kelas yang menyenangkan. Hasilnya, di bawah 50% anak yang mampu bertahan hingga evaluasi akhir program. Begitu juga hasil studi yang dilakukan Piaget selama bertahun-tahun yang mengantarkan dia menghasilkan suatu teori tentang perkembangan intelektual anak yang menyatakan perbedaan umur menentukan adanya perbedaan perkembangan intelektual. Lalu, gender. Perbedaan jenis kelamin atau gender juga berpengaruh pada proses dan hasil pembelajaran. Studi yang dilakukan oleh Carlo dan kawan-kawan dalam Abaskan dan Sobani 2012 tentang pengaruh gender terhadap pembelajaran berbasis masalah di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa kelompok wanita lebih produktif dan oleh karena itu mempunyai skor motivasi, kohesi, interaksi, dan elaborasi yang secara signifikan lebih tinggi daripada pria. Mengelompokkan peserta didik dalam suatu kelompok studi dengan mempertimbangkan aspek gender dapat berdampak pada meningkatnya motivasi dan perhatian belajar. Selanjutnya ada etik. Sangat penting untuk memilih materi pembelajaran yang memberikan prioritas tinggi pada hal-hal yang berkaitan dengan identitas, budaya, dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang berbeda-beda. Perlu ditekankan lebih jauh bahwa begitu pentingnya keberagaman itu dijunjung tinggi dan persatuan ditingkatkan,
karena keberagaman dapat membentuk kekuatan. Jadi, memahami keberagaman peserta didik memberikan dampak yang begitu besar pada keunikan bahan ajar dan sistem pembelajaran dikembangkan dan diimplementasikan. Oleh karena itu, menganalisis karakteristik umum peserta didik adalah langkah strategis dalam mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, setelah menganalisis karakteristik umum, hal penting yang berikutnya adalah memahami kompetensi awal peserta didik. Peserta didik datang ke ruang kelas dengan membawa berbagai pengetahuan, keterampilan, keyakinan, dan sikap yang berbeda-beda. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana mereka hadir, menafsirkan, dan mengolah informasi yang diperoleh. Perbedaan cara memproses dan mengintegrasikan informasi baru juga dapat mempengaruhi mereka dalam mengingat, berpikir, menerapkan, dan menciptakan pengetahuan baru. Karena pengetahuan dan keterampilan baru tergantung pada pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada. Maka, mengetahui apa yang peserta didik diketahui, alami, dan kuasai sebelum mereka memulai pembelajaran dapat membantu pengembangan pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, membangun kekuatan, dan mengatasi kelemahan mereka. Setelah mengukur pengetahuan dan keterampilan awal dan diketahui bahwa mereka berada dalam suatu standar tertentu, terdapat respon potensial yang dapat memberi gambaran dan dijadikan ukuran mereka dapat melanjutkan ke topik selanjutnya atau diberikan berbagai prasyarat yang harus dikuasai sebelum mengikuti lebih jauh pembelajaran yang diberikan, atau mereka direkomendasikan untuk tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah jika di perguruan tinggi tersebut atau menggantinya dengan mata kuliah lain yang lebih relevan. Jika tidak, bagi mereka yang belum memahami persyaratan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, akan mengalami kesulitan untuk mengikuti berbagai materi yang dipelajari. Nah, untuk mengetahui kompetensi awal khusus atau disebut dengan kemampuan prasyarat, atau dalam konsep Dick and Carey 2009 disebut dengan anti-behavior, maka perlu diberikan pertanyaan informal seperti menanyakan tentang topik-topik tertentu di dalam ruang kelas. Selain itu, guru, dosen, atau instruktur dapat pula memberikan tes formal berupa tes-tes standar mungkin telah dikembangkan sebelumnya. Tes prasyarat dapat pula diberikan untuk menentukan apakah peserta didik memiliki kemampuan prasyarat yang memadai untuk memulai suatu pembelajaran atau tidak. Misalnya peserta didik yang hendak mengambil mata kuliah Computer Assisted Language Learning harus memiliki pengetahuan prasyarat tentang operasi komputer dan mengakses internet. Jika mereka belum kuasai, maka dianjurkan untuk mengambil tambahan pembelajaran khusus mengenai komputer dan internet melalui pusat sumber belajar atau pada tempat kursus-kursus lainnya. Begitu pentingnya memiliki pengetahuan awal sebagai prasyarat untuk mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah berikutnya. Maka guru, dosen, atau instruktur seharusnya memperhatikan pengetahuan awal peserta didik dalam mengembangkan materi, strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dengan begitu, kebutuhan peserta didik dapat diakomodasi sehingga pembelajaran dilakukan dapat memberikan hasil belajar yang memuaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica Caroline. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya atau kesukaan belajar dipandang juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Nah, gaya belajar ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu peserta didik visual, peserta didik auditori, dan belajar kinestetik. Peserta didik visual adalah mereka yang belajar sesuatu paling baik jika melalui penglihatan. Jadi peserta didik ini memiliki kesulitan menyerap informasi atau pembelajaran kalau melalui presentasi tanpa disertai dengan gambar-gambar pendukung. Kekuatan mereka adalah visual, oleh karena itu perlu ada alat bantu visual atau alat peraga yang dapat mereka lihat dan saksikan secara langsung. Selanjutnya yaitu peserta didik auditori. Nah, peserta didik auditori adalah mereka yang belajar sesuatu paling baik jika melalui pendengaran. Jenis gaya belajar ini cenderung menyukai penyajian material
lewat metode ceramah dan diskusi. Peserta auditori ini biasanya terfokus pada satu masalah dalam suatu waktu, namun mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Dan mereka tidak senang pada jumlah kelompok yang terlalu besar, juga tugas yang berbasis proyek. Kebanyakan peserta didik auditori memiliki kekuatan mendengar dengan sangat baik, di samping mempunyai kemampuan lisan yang hebat. Dengan demikian, pada saat mereka diberikan tugas atau ujian, sebaiknya dengan menggunakan lisan atau pendiktean. Selanjutnya, belajar kinestetik atau dikenal juga dengan istilah belajar taktil, berkenaan dengan perubahan. Belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar di mana peserta didik melakukan aktivitas secara fisik, jadi melibatkan anggota tubuh dalam belajar. Ketika belajar langsung, mereka akan senang bergerak, menggoyangkan kaki, tangan, kepala, atau mungkin sekali-kali memainkan rambut dengan kepalanya. Pada umumnya, mereka dominan pada mata pelajaran olahraga, seni berakting, atau teater. Selain itu, teori belajar Kolb menetapkan 4 macam gaya belajar berdasarkan 4 tahap siklus belajar. Kolb dalam Campman tahun 2012 mengatakan bahwa proses ini mencerminkan siklus atau spiral, yakni siklus mengalami, merefleksi, berpikir, dan bertindak. Pengalaman konkret atau langsung akan mengarahkan pengamatan dan refleksi. Nah, refleksi ini kemudian berasimilasi atau diserap dan diterjemahkan ke dalam konsep-konsep abstrak yang berimplikasi pada terbentuknya tindakan, di mana orang dapat menguji dan melakukan percobaan yang memungkinkan terciptanya pengalaman baru. Terdapat 4 tahap dalam memproses informasi menurut Butler dalam Smeldino, Lauder, dan Russell, yaitu yang pertama peserta didik sekuensial, yang kedua peserta didik acak konkret, yang ketiga peserta didik sekuensial, yang keempat peserta didik acak abstrak. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan jamak. Menurut Yaomi tahun 2012, halaman 12, menyatakan bahwa karakteristik peserta didik tidak hanya dilihat dari segi gaya belajar, tapi juga dapat dipahami dari segi talenta, bakat, atau kecerdasan jamak, multiple intelligence. Kecerdasan jamak merupakan kemampuan, keterampilan, atau bakat yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Selain itu, kecerdasan jamak dapat dikelompokkan ke dalam 3 wilayah atau domain. Ada interaktif, analitik, dan introspektif. Nah, pembagian ketiga domain ini dipertimbangkan untuk memudahkan para guru dan juga orang tua dalam mengamati jenis kecerdasan, bakat, atau talenta yang kemungkinan dimiliki oleh anak. Yang pertama, ada domain interaktif. Domain interaktif ini mengarah kepada kemampuan individu untuk berinteraksi dengan individu yang lain, yaitu dengan menggunakan kecerdasan dari verbal linguistik, interpersonal, dan badania kinestetik yang dimiliki. Kecerdasan verbal linguistik yang dimaksud di sini yaitu kecerdasan dalam mengekspresikan diri baik secara lisan maupun tertulis. Kecerdasan interpersonal itu maksudnya adalah kemampuan memahami pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Kemudian ada kecerdasan badaniah kinestetik. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan melibatkan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. Misalkan peserta didiknya hobi untuk melukis gitu, karena seni melukis itu selain dia menuangkan perasaan, tapi dia juga mengekspresikan menggunakan tangan dan menghasilkan transformasi sesuatu, seperti itu. Domain analitik. Domain ini mengarah kepada kemampuan suatu individu
untuk berpikir logis yang melibatkan alasan-alasan yang rasional yang mencangkup kecerdasan logis matematik, berirama musik, dan kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan logis matematik itu kemampuan individu untuk merangkai alasan-alasan, mengenal pola-pola, dan juga aturan. Kalau kecerdasan berirama musik yaitu kecerdasan kemampuan individu untuk mengubah bentuk musik misalnya, atau kemampuan mengekspresikan bentuk musik seperti bernyanyi, bersenandung, dan bersiul-siul. Kemudian kecerdasan naturalis itu kemampuan untuk membuat kategorisasi tentang suatu organisme seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam. Jadi kecerdasan ini mencangkup kepekaan terhadap flora, fauna, dan alam seperti itu. Yang ketiga, domain introspektif. Domain ini mengarah kepada keterlibatan aspek emosional untuk melihat sesuatu lebih dalam dari sekedar memandang, tapi juga mampu membuat hubungan emosional antara apa yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Domain introspeksi ini mencangkup kemampuan visual, intrapersonal, dan eksistensial. Kemampuan visual itu maksudnya adalah kemampuan menggambar atau pandang ruang, yaitu kemampuan untuk mempersepsi dunia visual dan spasial secara akurat, serta mentransformasikannya dalam berbagai bentuk. Ada kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal itu maksudnya kemampuan dalam memahami diri sendiri, seperti bagaimana cara dia menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang dia hadapi. Kemudian kemampuan eksistensial. Kemampuan eksistensial ini hampir sama seperti kecerdasan spiritual. Jadi mencangkup kemampuan yang bersumber dari hati. Jadi diyakini sebagai kecerdasan yang paling esensial dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan berbagai jenis kecerdasan lain, seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan sosial. Nah, untuk mengetahui karakter peserta didik, khususnya dalam kaitannya dengan keragaman kecerdasan yang mencakup 3 domain, yaitu interaktif, analitik, dan introspektif, maka perlu dilakukan identifikasi dengan menggunakan survei. Nah, survei tersebut dapat dilihat dalam buku Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran di halaman 138. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, keberhasilan dalam belajar itu ditentukan oleh 4 faktor kunci, yaitu karakteristik umum atau general karakteristik, kemampuan awal khusus, specific entry kompetensi, gaya belajar atau learning style, kecerdasan jamak atau multiple intelligence. Yang kedua, mampu memahami keberagaman peserta didik memberikan dampak yang begitu besar dalam sistem pembelajaran yang akan dikembangkan dan diimplementasikan, sehingga menganalisis karakteristik peserta didik adalah langkah strategis dalam mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, dalam menganalisis setiap karakteristik peserta didik tidaklah mudah bagi seorang guru atau pendidik. Oleh karenanya, untuk mempermudah dalam setiap analisis yang dilakukan, seorang guru diberikan sebuah angket dan juga survei tertentu yang sesuai dengan apa yang akan diidentifikasi. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.